Hai semuanya, kenalin nama aku Kirani. Di sini aku akan menjelaskan materi tentang uji normalitas yang biasanya ada dalam mata kuliah statistik inferensial. Bagian besar populasi dalam statistik inferensial diasumsikan berdistribusi normal atau yang bisa disebut dengan statistik parametrik. Dan sebagiannya lagi berdistribusi tidak normal atau yang bisa disebut dengan statistik non-parametrik. Untuk itu, sebelum dilakukan analisis statistik yang menggunakan asumsi distribusi normal, kita harus memeriksa terlebih dahulu distribusi dari populasi yang akan diteliti. Terdapat macam-macam uji statistik yang bisa dipakai untuk menguji kenormalan sekelompok data. Tiap uji memiliki kriteria sendiri kapan sekelompok data dikatakan memiliki distribusi normal. Dan yang akan kita pakai sekarang adalah uji Kolmogorov-Smirnov dan Shapiro-Wilk. Pada dasarnya, uji-uji ini merupakan pengujian hipotesis di mana semua memiliki kriteria. Jika ujinya signifikan, maka data berdistribusi tidak normal. Seperti pada di bawah ini. Ya, maaf ya. H0, yaitu data berasal dari populasi yang berdistribusi normal. H1, data tidak berasal dari populasi yang berdistribusi normal, dengan alfa sama dengan 5%. Kriteria uji. H0 bisa dikatakan ditolak jika signifikan atau p-value lebih kecil dari alfa. Dan H0 bisa dikatakan diterima jika signifikan atau p-value lebih besar sama dengan alfa. Di sini saya sudah mempunyai contoh data yang akan kita masukkan ke dalam aplikasi SPSS. Dan di sini juga saya akan memberi contoh bagaimana menggunakan aplikasi SPSS. Nah, di sini kita akan memakai aplikasi SPSS. Tampilannya seperti ini. Di sini ada dua, ada data view dan ada variable view. Kita pilih yang variable view. Ini kita ketik nilai. Aduh, rada nge-lag ya, maaf. Terus kita kasih labelnya, yaitu apa ya, pretest plus eksperimen. Nah, oh iya, pada saat kalian mengisi name di sini, ini nggak boleh dispasi. Kalau dispasi itu jadinya bakal gagal gitu. Nggak bisa pokoknya. Setelah kayak gini, kita desimalnya kurangin jadi 0. Dan langsung ke data view. Nah, di sini langsung bisa masukin data-datanya, nilai-nilainya, contohnya. Nah, di sini aku udah punya contoh datanya. Di sini aku udah punya 34 data. Setelah ini, kita langsung ke Analyze, pilih yang deskriptif statistik, langsung ke Explore. Nah, kita pindahin dari sebelah kiri ke sebelah kanan. Terus Plots, Normality, checklist dulu, Continue, dan OK. Di sini bakal muncul hasilnya, tapi ini lagi loading dulu. Maaf kalau loadingnya lama. Nah, mulai muncul nih. Nah, di sini tuh langsung ada test of normality. Di sini tuh ada dua kan, Kolmogorov-Smirnov dan Shapiro-Wilk. Dan udah ada sig-nya masing-masing. Yang Kolmogorov sig-nya 0,178 dan yang Shapiro sig-nya 0,068. Setelah kayak gini gimana? Setelah kayak gini kita langsung membuat hipotesa statistiknya ke yang tadi. Nah, ini dia. Pretest uji ya, harusnya di sini kita kasih uji pretest, uji statistik pretest kelas eksperimen. Nah, di sini ada uji kenormalan Kolmogorov, sig-nya 0,178, benar kan? 0,178.
lebih kecil dari 0,05, kita ngikutin yang di sini. Dan uji kenormalan Shapiro-Wilk dengan signal 0,068 kita tulis 0,068 lebih kecil dari 0,05 dan 0,068 lebih besar sama dengan dari 0,05. Nah, setelah ini kita menentukan yang mana sih pernyataan yang benar. Yang benar kan 0,178 lebih besar sama dengan dari 0,05 dan yang Shapiro-Wilk juga sama 0,068 lebih besar sama dengan dari 0,05. Baru dari sini kita bisa buat kesimpulan datanya normal atau enggak. Nah, catatan jika data yang kita miliki lebih dari 30, kita bisa memakai uji Shapiro-Wilk saja. Jadi yang Kolmogorov tuh nggak apa-apa kalau kita nggak pakai juga. Jadi di sini dibuat kesimpulannya, data pretest kelas eksperimen dengan uji Shapiro-Wilk berasal dari distribusi normal dengan taraf nyata 5%. Nah, setelah gini selesai deh. Jadi kita bisa tahu datanya normal atau enggak, dan yang ini normal. Kalau misalnya datanya nggak normal tuh, misalnya ini benar, pernyataan yang kayak gini benar. Nah, ini berarti distribusinya berasal dari distribusi tidak normal. Dan kebetulan ini normal. Gitu dulu dari aku pembahasannya. Maaf kalau masih banyak yang salah, masih banyak yang kurang, neranginnya kurang jelas. Semoga video ini bisa membuat kalian ngerti. Terima kasih banyak. Assalamualaikum.